Dalam video amatir ini terlihat sejumlah warga berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan. Bahkan ada yang membawa karung untuk mengangkut durian yang berserakan di jalan. Fenomena-fenomena seperti tadi bukanlah pertama kali terjadi. Setiap ada kendaraan bermuatan yang terguling, seringkali muncul aksi penjarahan oleh warga sekitar. Hal ini tentu menjadi ironi tersendiri, karena di satu sisi masyarakat sering mengutuk tindakan kriminal seperti pencurian. Namun di sisi lain, mereka sendiri dengan sadar mengambil barang yang bukan hak mereka. Fenomena ini sebenarnya mengungkapkan kontradiksi dalam sikap masyarakat kita. Banyak orang sering berbicara mengecam tindakan pencurian dan korupsi, bahkan menuntut hukuman berat bagi para pelakunya. Namun ketika ada kesempatan, justru mereka mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa konsekuensi. Banyak dari mereka yang justru ikut serta dalam tindakan serupa. Jika penjarahan ini dikaitkan dengan faktor ekonomi, alasan tersebut tetap tidak bisa dibenarkan. Masih banyak cara yang lebih etis dan halal untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merampas hak orang lain. Pernyataan ini mencerminkan sisi lain dari mentalitas masyarakat kita yang perlu dikritisi. Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi moral dan etika. Tetapi di sisi lain, banyak perilaku yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, Indonesia mencatat jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Meski masyarakat sering mengecam praktik perjudian, nyatanya banyak dari mereka yang tetap melakukannya. Salah satu contoh nyata dari kemunafikan ini adalah bagaimana masyarakat menyikapi kasus korupsi. Ketika ada pejabat yang tertangkap melakukan korupsi, banyak orang langsung bereaksi keras, mengecam dan menuntut hukuman mati bagi para pelaku. Mereka menyebut para pejabat sebagai orang yang rakus dan tidak bermoral. Namun, sisi lain, mereka tidak menyadari bahwa budaya korupsi juga ada di sekitar mereka, bahkan dalam kehidupan mereka sendiri. Contoh paling sederhana adalah kasus penjarahan truk yang terguling tadi. Setiap kali ada kejadian seperti itu, pasti ada saja warga yang dengan cepat mengambil barang-barang yang jatuh. Seolah-olah itu adalah rezeki yang datang begitu saja. Padahal, jika mereka sendiri yang kehilangan barang dan diambil oleh orang lain, mereka akan marah dan merasa terzolimi. Ironisnya, mereka tidak melihat tindakan mereka sendiri sebagai sebuah pencurian. Jika kita tarik lebih jauh, mentalitas serupa juga terlihat pada kasus korupsi dana bantuan saat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk bantuan sosial, tetapi banyak kasus penyelewengan dana terjadi. Salah satunya melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terbukti mengkorupsi sekitar 17 miliar rupiah. Banyak orang mengecam tindakan ini, namun mereka lupa bahwa mentalitas serupa juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang menyalahgunakan fasilitas umum atau mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur. Perbedaan utama antara korupsi di tingkat pejabat dan masyarakat hanyalah skala dan kesempatan. Para pejabat memiliki akses ke anggaran yang besar, sementara masyarakat biasa mungkin hanya mencuri dalam skala yang lebih kecil. Namun pada prinsipnya, kedua tindakan ini tetap merupakan bentuk penyimpangan moral yang sama. Kemunafikan lain yang terlihat adalah dalam momen pemilu. Setiap kali ada pemilihan umum berlangsung, banyak masyarakat yang berteriak anti korupsi dan menuntut pemimpin yang bersih. Namun ketika ada kandidat yang menawarkan uang atau sembako, banyak yang dengan senang hati menerima dengan alasan, ambil saja uangnya tapi jangan pilih orangnya. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa pada level kecil, masyarakat sudah terbiasa dengan mentalitas suap dan korupsi. Jika suatu hari mereka memiliki jabatan atau wewenang lebih besar, kemungkinan mereka akan melakukan praktik korupsi dalam skala yang lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi bukan hanya soal pejabat yang rakus, tetapi juga soal mentalitas masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Jika sejak awal masyarakat terbiasa mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak etis, maka sistem yang ada akan terus rusak. Meskipun pemerintah sudah berulang kali berganti dan aturan sudah berkali-kali direvisi. Satu lagi contoh nyata dari kemunafikan masyarakat adalah dalam hal perjudian. Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia, mencapai 3,5 juta jiwa dengan perputaran uang lebih dari 100 triliun rupiah. Ironisnya, mayoritas pemain judi ini berasal dari kalangan menengah ke bawah.
yang seharusnya lebih sadar akan dampak buruk dari perjudian. Banyak orang yang mengutuk judi sebagai perbuatan haram dan merusak moral bangsa. Namun di sisi lain mereka sendiri tetap bermain judi. Bahkan ketika pemerintah berusaha memblokir situs-situs judi online, para pemain tetap mencari cara untuk mengaksesnya, misalnya dengan menggunakan VPN. Saat mereka kalah dan kehilangan uang, mereka langsung menyalahkan pemerintah karena tidak menutup situs tersebut secara total. Padahal mereka sendiri yang mencari cara untuk tetap bermain. Yang lebih menarik, negara seperti Kamboja yang menjadi operasi bandar judi online justru menargetkan pasar Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pasar perjudian di Indonesia memang sangat besar. Ini bukan hanya soal pemerintah yang gagal memberantas judi, tetapi juga tentang masyarakat yang sadar tetap ingin bermain meskipun tahu bahwa dampak judi tersebut sangatlah buruk. Kemunafikan masyarakat juga terlihat dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah budaya orang dalam, yang masih dianggap sebagai hal yang wajar. Dalam banyak situasi, baik untuk masuk sekolah, mengurus perizinan, hingga mendapatkan pekerjaan, orang-orang lebih memilih jalur pintas dengan memanfaatkan koneksi atau menyuap pihak terkait. Namun di sisi lain, mereka juga mengutuk praktik nepotisme dan suap yang dilakukan oleh para pejabat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat seringkali hanya mengkritik mereka yang tidak diuntungkan. Tapi ketika mereka sendiri mendapat keuntungan, mereka diam dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sikap seperti ini menjadi penghambat utama dalam upaya pemberantasan korupsi dan ketidakadilan di negeri ini. Masalah utama yang kita hadapi bukan sekedar pergantian pemimpin atau revisi aturan, tetapi mentalitas masyarakat yang harus diubah. Tanpa perubahan pola pikir dan kesadaran diri, Indonesia akan tetap berada di siklus yang sama, di mana praktek korupsi, suap, dan standar ganda akan terus berlangsung. Salah satu solusi utama dengan meningkatkan kesadaran individu untuk lebih jujur dan konsisten dalam tindakan mereka. Jika seseorang benar-benar menentang korupsi, maka ia harus menolak segala bentuk praktek korupsi, sekecil apapun itu. Pendidikan moral dan etika juga harus diperkuat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk mengurangi kesempatan bagi siapapun, baik para pejabat maupun masyarakat biasa, untuk melakukan korupsi atau tindakan yang tidak etis lainnya. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menegakkan hukum, bukan hanya terhadap pejabat tinggi, tetapi juga terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran serupa dalam skala yang lebih kecil. Pada akhirnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang lebih baik, maka setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berperilaku jujur dan konsisten dalam prinsip hidup mereka. Tanpa itu, meskipun sistem terus diperbaiki, mentalitas yang rusak akan tetap menjadi penghalang utama bagi kemajuan bangsa ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa saja tindakan kemunafikan yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara solusi terbaik untuk mengatasinya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.